Kita semua tahu bahwa tugas di lingkungan SAR menuntut kesiapan fisik dan mental yang tinggi. Setiap saat kita bisa dipanggil untuk melaksanakan operasi, baik di darat, laut, maupun udara. Situasi yang membutuhkan daya tahan, kekuatan, dan ketangkasan tubuh yang prima. Perkenalkan, nama saya Bangky Prastowo dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang. Saya punya video singkat untuk kita semua, untuk motivasi kita semua. Selamat menyaksikan. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. Halo Sobat SAR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah sama-sama ya menyaksikan tayangan yang menggambarkan perbedaan kehidupan di masa tua antara seseorang yang rajin berolahraga dan yang tidak. Dari video tersebut kita bisa melihat bahwa kebugaran bukan hanya untuk hari ini, tapi investasi untuk masa depan. Orang yang terbiasa menjaga kebugaran sejak dini akan tetap aktif, mandiri, dan bersemangat di usia lanjut. Sementara mereka yang mengabaikannya akan lebih cepat merasa lemah, terbatas, dan tergantung pada orang lain. Kita sebagai insan SAR dituntut untuk siap siaga dalam setiap kondisi, tapi juga jangan lupa bahwa kesiapsiagaan itu berawal dari tubuh yang sehat dan bugar. Mulai dari ini, mari kita jadikan olahraga dan aktivitas fisik sebagai gaya hidup, bukan sekedar rutinitas saat pelatihan. Karena ingat, tubuh yang kita rawat hari ini adalah bekal terbaik untuk masa depan yang tangguh. Ayo kita belajar bersama membahas tentang keputusan Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, tentang petunjuk teknis pembinaan kebugaran jasmani tenaga pencarian dan pertolongan. Oke, kita bahas bersama tentang kebugaran jasmani, keputusan Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan. Kebugaran jasmani, apa itu kebugaran jasmani? Adalah kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan aktivitas atau kerja, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Kita lihat. Nah, untuk program pembinaan kebugaran jasmani, untuk sasarannya mengoptimalkan kemampuan fisik yang bugar bagi tenaga SAR dalam melaksanakan kegiatan SAR, meliputi 2 komponen kebugaran jasmani yang berhubungan tentang kesehatan dan keterampilan. Apa sih yang berhubungan dengan kesehatan? Mari kita lihat. Ada 5 di kesehatan dan ada 6 di keterampilan. Yang pertama ada daya tahan jantung paru, 2 daya tahan otot, yang ketiga kekuatan otot, keempat kelentukan, dan yang kelima ini komposisi tubuh. Ini maksudnya ke massa otot ya, untuk pengukuran IMT. Dan keterampilan yang pertama latihan kecepatan, kedua latihan kecepatan reaksi, ketiga latihan daya ledak, keempat kelincahan, yang kelima keseimbangan, yang keenam koordinasi. Yang pertama latihan daya tahan jantung paru. Kita saksikan video tersebut ya. Ada video yang menarik untuk kita tonton.
Ini videonya tentang contoh ilustrasi tentang latihan daya tahan jantung paru. Ya, apa sih latihan daya tahan jantung paru? Adalah kemampuan jantung paru dari paru-paru yang untuk berfungsi secara efisien dan efektif dalam jangka waktu yang lama. Contohnya adalah fartlek, lari cepat 1 menit, jogging 2 menit, terus mundur 1 menit, atau sprint 30 menit, lalu jalan biasa 1 menit. Yang kedua ada cross country running, atau yang saya sebut sih trail run sih, yang lari di gunung atau di sungai. Yang ketiga continuous running, lari biasa seperti di jalan atau di stadion. Yang keempat renang, tentunya renang yang untuk melatih tahan jantung paru. Yang kelima ada bersepeda. Ini hanya beberapa contoh saja tentang latihan daya tahan jantung paru, sebenarnya masih banyak ini. Lanjut daya tahan otot, saksikan dulu videonya. Selamat menyaksikan. Nah, latihan daya tahan otot ini adalah kapasitas otot yang melakukan kontraksi terus-menerus saat menahan beban submaksimal dalam jangka waktu tertentu. Contohnya seperti tadi yang di video ya. Itu hanya beberapa contoh ilustrasi saja. Dan yang di gambar ini ada jumping lunges, jumping squat, back up, plank, dan hip plank. Pastinya sudah paham tentang gerakannya. Lanjut ke latihan kekuatan otot. Kekuatan otot itu tenaga yang dikeluarkan otot untuk berkontraksi pada saat menahan beban maksimal. Seperti contoh video ini. Nah, itu untuk ilustrasi videonya ya. Yang di sini ada gambar squat, leg press, bench press, stance row atau tricep extension. Di sini kegiatannya lebih banyak di tempat gym sih. Sebenarnya bisa di luar tempat gym seperti squat dan masih banyak lainnya. Ini hanya beberapa ilustrasi saja tentang latihan kekuatan otot. Kita lanjut ke latihan kelentukan. Kelentukan itu kemampuan menggerakkan tubuh atau bagian-bagian seluas mungkin tanpa terjadi ketegangan sendi dan cedera otot. Seperti yang video ini, saksikan. Oke, itu ilustrasi untuk videonya. Yang ini ada foto gambar ya. Ilustrasi gambarnya itu V-sit and stretch. Yang tangannya seperti ini, lalu bungkuk, mukanya langsung ke lutut, ke lantai, ke lantai. Kaki tidak boleh nekuk. Yang kedua fall over stretch, sudah tahu gerakannya pasti. Di sini sudah tahu pasti. Lalu butterfly stretch, lower back and shoulders. Yang kelima sway stretch. Latihan kecepatan. Kita lihat dulu videonya.
Oke, latihan kecepatan itu untuk kemampuan melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang singkat atau kemampuan menempuh jarak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Contohnya ini latihan running ABC, acceleration, balance, coordination. Gambarnya sudah paham untuk gerakannya. Ada gerakan ankle tilts, his knees running, butt kicks, terus strength leg running atau kicking, his knees skip, his knees skip atau hopping, terus bounding yang lari loncat-loncat, dan terakhir ankle bounce. Dan masih banyak latihan kecepatan seperti sprint 30 menit itu yang termasuk latihan kecepatan, dan masih banyak lainnya. Ya, hanya beberapa saja ilustrasi. Lanjut ke daya ledak otot. Itu adalah kemampuan tubuh untuk mengeluarkan kekuatan secara maksimal dalam waktu singkat, seperti video tersebut. Oke, di gambar ini ada double leg squat, lalu standing pull jump, lompat, lalu vertical jump, yang alternate leg squat, lari loncat, ada medi scan ball throw, yang melempar bola sejauh mungkin, atau yang melempar bola ke bawah, membanting bola, memantulkan bola ke bawah, lantai. Latihan kelincahan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan perubahan gerak pada posisi tertentu, dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan, atau dari samping ke depan tanpa kehilangan keseimbangan. Contohnya dribble bola, satu line, lari zigzag. Contoh videonya, ilustrasi videonya seperti ini ya. Oke, lanjut latihan keseimbangan. Kemampuan untuk mempertahankan posisi dalam melawan gravitasi untuk menjaga satu bagian tubuh tetap stabil saat bagian tubuh lainnya bergerak. Videonya seperti ini. Nah, itu untuk ilustrasinya. Yang ilustrasi gambar seperti ini, berdiri satu kaki, berjalan di atas impian, berdiri dengan balance spot. Langsung saja pasti sudah paham untuk gerakannya. Kecepatan reaksi adalah kemampuan tubuh untuk merespon suatu rangsangan dalam waktu singkat. Gambarnya seperti ini, ada bola voli, futsal, gerobak sodor. Untuk video ilustrasinya seperti tayang berikut ini. Oke, kita lanjut ke latihan koordinasi. Adalah kemampuan untuk menggerakkan beberapa bagian tubuh yang berbeda dalam waktu berdekatan. Contoh video ilustrasinya seperti ini. Oke, untuk gambarnya ada dribble bola, alternate hand waltz tools yang melempar bola ke dinding lalu mantul. Lalu yang ketiga press stepping test.
yang membedakan benda menggeser, memindahkan. Yaitu untuk ilustrasinya, nah, beberapa contoh saja. Sudah selesai untuk komponennya, sudah selesai untuk 10 komponen. Lalu pengukuran kebugaran jasmani. Pengukuran kebugaran jasmani ini merupakan proses objektif untuk mengukur tingkat kebugaran tenaga dasar, untuk memantau perkembangan program kebugaran dan merencanakan program latihan yang efektif. Komponen kebugaran jasmani yang diukur ada 9 yang diukur dalam tenaga dasar. Ada pertama daya tahan jantung paru, latihannya lari 2,4 km dan pep test. Yang kedua ada daya tahan otot, latihannya push up, sit up, pull up, lalu single leg while body squat. Ketiga kekuatan otot, untuk latihannya core muscle stress atau end stability. Lalu yang keempat kelentukan V, sit and rest. Yang kelima kecepatan sprint 30 meter, itu untuk kecepatannya. Lalu yang keenam daya ledak otot, vertical jump yang lompat di dinding, lalu menyentuh sesuai ukuran berapa nanti ukurannya. Terus standing long jump. Yang ketujuh kelincahan Leonis agility. Kedelapan keseimbangan modified bass, itu yang dites pengukurannya. Yang 9 terakhir koordinasi gerak. Untuk yang diukur adalah alternate hands wall stool, yang nanti yang melempar bola kecil ke dinding. Data sudah selesai. Sekian dari saya pembahasan tentang tenaga pencarian dan pertolongan kebugaran jasmani. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Afiknam jagat samapran. Selamatlah alam semesta.